Pace bene, masih di mea culpa. Masih berbicara tentang gereja dan kali ini saya mau mengaitkannya dengan ketaatan. Ketaatan menjaga kesatuan dalam gereja. Saya masih membahas buku dari Cipriano, De Unitate Ecclesiae, dan di sana rupanya ditemukan bahwa tema ketaatan adalah tema yang fundamental, prinsipil untuk membangun kehidupan orang Kristen dan persatuan di sana. Pertama, ketika kita bicara soal kehidupan orang Kristen, kita bicara tentang Kristus sebagai model, sebagai kepala, sebagai Allah yang benar-benar hadir menyertai umatnya. Kristus juga menunjukkan ketaatan, taat sampai mati. Kita tahu itu. Dan ini yang membuat kita kagum-kagum kepadanya. Gitu ya. Bapak, sekiranya boleh biarlah piala ini berlalu. Tetapi bukan kehendakmu, kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Kita tahu itu, kisah itu. Dan ini adalah bahasa lain dari sebuah ketaatan. Bagaimana ketaatan ini berpengaruh besar dalam proses karya keselamatan itu sendiri. Dan ini juga dibutuhkan oleh orang-orang Kristen dalam perjalanan waktu untuk memelihara kesatuan gereja. Nah, Cipriano hidup dalam situasi di mana ada ancaman pada kesatuan gereja. Ada sekelompok orang yang menolak bergabungnya orang-orang yang pernah murtad. Dan ada peristiwa di mana orang-orang gampang murtad dari dalam gereja. Atau karena ditekan, atau karena keinginannya sendiri supaya hidup lebih nyaman. Nah, ketaatan itu ditunjukkan oleh Kristus dan itu merupakan juga perintah Kristus. Menjalankan perintah-perintah Kristus. Di mana dengan mengikuti Kristus kematian bisa dikalahkan. Itu dikatakan. Kematian di sini hal-hal yang menyangkut ke pemisahan duniawi. Jadi ketaatan Kristus mendorong kita untuk taat kepadanya juga. Nah, Kristus yang mana? Kristus yang diajarkan oleh gereja. Pertanyaan kemudian bisa muncul, gereja yang mana? Cipriano berbicara tentang satu gereja, tentu dengan konteks berpikirnya kala itu. Maka ia menekankan ketaatan pada ajaran. Yang pertama, guru surgawi. Maka itu ketaatan pada Kristus yang diperkenalkan oleh gereja. Karena itu tadi, karena ada sekelompok orang hendak mencoba memakai teks kitab suci untuk mendukung pemikirannya sehingga Kristus atau ajaran yang diperkenalkan oleh sekelompok orang ini dimanipulasi demi mendukung pemikirannya sendiri. Nah, ini benih-benih ketidaktaatan yang juga akhirnya membawa perpecahan. Perpecahan ini bukan hanya tentang dirinya yang melepaskan diri, tetapi dia memanipulasi informasi untuk mengumpulkan orang-orang supaya bersama dengan dia meninggalkan gereja yang satu. Nah, ini menjadi persoalan lain. Ketika ketidaktaatan itu membawa perpecahan karena menggerakkan orang meninggalkan gereja yang satu itu dan membentuk komunitas yang lain. Ketaatan itu perlu ditunjukkan dalam gereja yang tetap berjarah itu kepada uskup. Peran uskup di sini tidak bisa dianggap remeh dalam arti, oh ini kan buatan manusia. Bukan. Ini adalah peran yang sejauh manusia mengerti sebagai pimpinan yang bisa menjaga kawanan ini tetap setia pada Kristus. Maka ketaatan kepada gereja dalam hal ini, ketaatan kepada uskup, itu merupakan prinsip yang tak goyah bagi Cipriano. Siapa yang melawan atau menolak gereja,
nggak mungkin dapat meyakini bahwa ia berada di dalam gereja itu sendiri. Kalau sudah menolak gereja itu berarti ya memang bukan bagian dari gereja itu. Uskup sendiri harus memelihara ketaatannya. Uskup sendiri harus memelihara ketaatannya. Dan ini juga yang dijalankan oleh orang-orang beriman. Supaya mereka melihat ketaatan itu dan menghidupinya. Ketaatan uskup, cara hidupnya ini juga yang menyatukan umat ini. Gitu ya. Yang dengannya orang memiliki alasan untuk tetap bertahan di dalam gereja. Ketaatan, ini bagian yang menarik, juga berarti tidak mendirikan altar lain atau menawarkan dua dengan rumusan lain yang melanggar kesatuan gereja. Ketaatan tidak mendirikan altar lain. Nah, yang terjadi adalah pada kala itu, dengan kalimat ini di masa Cipriano sudah juga muncul ritus-ritus dengan menawarkan dua yang lain. Menawarkan altar, artinya perayaan iman yang lain secara terpisah, tidak dalam kesatuan dengan gereja. Nah, lihat bagaimana gerakan ketidaktaatan ini menjadi titik awal keruntuhan komunitas itu. Yang akhirnya semakin lama, semakin besar, semakin tidak dapat diperbaiki dan berlangsung dari waktu ke waktu. Tidak mendirikan altar lain. Jadi kalau sudah ada mendirikan altar lain, dua-dua gaya-gaya lain, ada dikumpul di sana yang bagus, dikumpul di sini yang bagus, cocok dari rasa, perasaan sendiri ya, cocok, diambil, tidak cocok. Ya. Lalu ada mulai mencoba mengharmoniskan, apa itu mengharmoniskan? Ajaran-ajaran dengan dikatakan, oh kita merangkul semua ini, itu jangan-jangan adalah bentuk dari ketidaktaatan. Karena kamu membuat punyamu. Dan mencoba memvalidasi punyamu itu dengan alasan-alasan rasional yang kamu bangun. Dan itu semakin rentan tampak sebagai tindakan melawan gereja, melawan tata tertib yang dibangun di dalam gereja, yang gereja upayakan itu sejalan dengan kehendak Allah. Konsekuensinya apa? Skisma. Bid'ah. Itu konsekuensinya kalau ada ketidaktaatan ini. Bukan soal perbedaan ajarannya. Pada kenyataannya banyak bapak-bapak gereja itu yang saling berdebat satu dengan yang lain. Misalnya, saya pernah katakan Dionysius Roma dan Dionysius Alexandria ribut tentang bagaimana cara hadir Allah, tentang hakikat dan pribadinya. Tetapi sama-sama menjalankan peranannya sebagai penggembala umat. Setia. Kesetiaan ini saya pikir isu yang serius yang bisa dibahas dalam satu materi tersendiri untuk menegaskan pentingnya kesetiaan ini lebih dari kemampuan-kemampuan intelektual yang dimiliki setiap orang. Karena begini, perpecahan itu seringkali didasari oleh pembelaan-pembelaan rasional, intelektual, dan keinginan untuk melawan rasa tunduk. Gitu ya. Saya pun sanggup memahami mengapa saya harus bertanya kepada dia. Ini menjadi persoalan. Menjadi cobaan untuk kesatuan gereja. Yang memisahkan diri dari gereja akan dianggap asing, terbuang. Mungkin dianggap juga sebagai musuh. Lalu dikatakan menurut Cipriano, kalau gereja itu sudah ia tinggalkan, yang dilihat sebagai ibu, bagaimana lagi dia tetap memiliki Allah sebagai Bapa? Sebab gereja sudah dia tinggalkan. Karena konsep ini di mana lahir? Dalam gereja. Tapi konsep ini kemudian diambil, tetapi gerejanya ditinggalkan. Kan konsep ini dipelihara dalam gereja. Dikristalisasi di dalam gereja. Lalu kemudian kami tidak bagianmu, katanya.
lalu membawa oleh-oleh sebagai oleh-oleh untuk kemudian dihidupi di tempat lain, di altar lain, dengan rumusan doa yang lain. Tetapi meninggalkan komunitas, meninggalkan luka atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang ada di komunitas. Dan kejahatan semacam ini, skismatik dan bid'ah, itu dirasa lebih berbahaya dari kejahatan dari seorang yang murtad. Mengapa? Karena orang murtad dia itu membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan. Tetapi orang skismatik membawa orang lain juga dalam pencobaan. Dan ini lebih berbahaya. Maka kita sebenarnya sebagai refleksi melihat ini, setiap perkataan, setiap tindakan ketidaktaatan yang kulakukan, apakah itu berdampak pada diriku sendiri atau itu juga membawa dampak kepada orang lain. Bila ternyata aku adalah salah dengan pemikiran-pemikiranku, tidakkah betapa memprihatinkan ketika ada banyak orang yang selama ini bersamaku juga terbawa menjadi salah, menjadi lepas dari kesatuan. Tentang ketidaktaatan, Cipriano juga membahas soal nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar yang berbicara bukan lagi dari mulut Tuhan, tetapi mulut penyesat. Cipriano itu memperkaya tulisannya dengan mengutip contoh-contoh dari Perjanjian Lama tentang bagaimana ketidaktaatan itu mendapatkan hukuman dari Allah. Raja Uziah dengan penyakit kusta. Anak-anak Harun karena mempersembahkan api asing di altar mendapat hukuman. Yang menentang tata tertib mendapatkan konsekuensi dari tindakannya. Nah, secara pribadi, kalaupun merasa, oh aku kan tidak menyesatkan orang, aku kan hidup untuk diriku sendiri. Nah, setiap orang juga menghindari ketaatan itu berarti juga sebenarnya menghindar dari orang-orang yang sesat. Menjauhkan diri dari percakapan-percakapan yang berbahaya. Ini bentuk dari ketidaktaatan. Artinya bisa membentengi dirinya dari orang yang mungkin bisa menghasut. Dan ini yang banyak terjadi dalam situasi aktual. Tetapi sejak di masa Cipriano sudah memberikan nasihat. Hati-hati kalian ya. Jaga dirimu dari orang-orang penyesat, dari nabi-nabi palsu yang bisa mengalihkan perhatianmu. Berpeganglah terus pada Injil. Injil, siapa yang menyentuhkan yang mana jadi Injil? Gereja. Karena gereja ada kitab suci. Ya. Komunitas. Oke, inilah kitab suci kita. Ini Injilnya. Ini perjanjian baru. Yang ikut perjanjian lama ini. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada tulisan suci yang mengatakan itu. Yang ada adalah tulisan yang dimunculkan oleh gereja sendiri. Salah satunya itu kalau pernah dengar fragmen Muratorio. Saya beberapa kali sudah sampaikan. Fragmen Muratorio adalah satu perkamen, tulisan kuno, manuskrip tentu saja, yang di dalamnya ditemukan daftar kuno dari kitab suci yang belum seperti masa sekarang ini. Proses pengkanonan kitab suci itu terjadi dalam waktu yang bertahap. Dan tentu karena pemikiran dari orang-orang yang dalam gereja. Tidak ada tulisan yang mengatakan tidak ada tulisan dalam kitab suci yang mengatakan inilah kitab suci. Tidak ada. Kitab suci itu disatukan, dikumpulkan, direfleksikan, dikristalkan oleh gereja. Maka kalau kamu meninggalkan gereja ini, sebenarnya apakah itu tidak juga berarti kamu meninggalkan warisan rohaninya ini? Atau bila kamu berniat mengambil sebagian warisan rohaninya dan meninggalkan gereja itu,
Masuk akal apa yang dikatakan oleh Cipriano sebagai skisma dan bid'ah yang juga bisa memengaruhi orang lain untuk melakukan ketidaktaatan yang serupa. Saya pikir kita di sini sedang mengulas apa itu ketidaktaatan dan bagaimana itu berdampak pada kehidupan menggereja, pada kesatuan yang sedang dipelihara. Apa ancamannya, apa akibatnya, apa hukumannya, dan apa yang harus dilakukan supaya ketaatan itu tetap terbangun. Pace e bene.